Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada Selasa ini kita masih dapat bersyukur, bersukacita, tetap memuji Tuhan dan merenungkan firman yang menjadi peneguh kita pada hari ini. Kita akan memujikan satu lagu yang akan meneguhkan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah suka duka yang kita hadapi. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Ini bentar saya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur buat cinta kasih kebaikan Tuhan. Karena di tengah suka duka kami tetap berpengharapan kepada Tuhan yang menolong kami, yang menopang kami untuk terus yakin bahwa iman kami, harapan kami, kasih kami tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga setiap apapun tantangan yang kami hadapi, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan yang menopang kami untuk terus beriman, berpengharapan, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan, menuntun, sehingga segala sesuatunya menolong kami untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari Ibu Bapak terkasih, kita mau membuka dari 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 sampai ayat ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 8 ayat 5 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, pada umumnya ketika kita sedang bergumul ataupun menghadapi sebuah penderitaan, biasanya kita merasa kita yang paling menderita di dunia, benar ya? Khususnya yang mungkin yang saat ini yang bersama dengan kita di Zoom adalah Bu Erina, begitu ya? Yang biasanya kita rasakan itu, kita yang paling menderita, kita yang paling sedih, kita yang paling berduka, mungkin kalau kaitannya dengan duka, kita yang paling bingung gitu ya. Padahal di tengah-tengah konteks kehidupan kita di dunia ini, kita tidak sendiri ketika menghadapi berbagai pergumulan ataupun penderitaan yang barangkali kadarnya berbeda-beda, tetapi walaupun berbeda-beda, ketika seseorang menghadapi penderitaan kecil pun ataupun ada yang lain menghadapi penderitaan yang besar, bagi orang itu tetaplah sebuah penderitaan. Sehingga kita tidak bisa dengan mudahnya berkata, baru segitu aja kok udah lemah gitu ya, aku loh lebih berat. Nah, ini biasanya kita secara manusiawi sering sekali mengatakan gitu ya, alah pergumulan yang seperti itu aja ngerasa berat gitu, aku loh lebih berat gitu ya. Nah, ini yang pada akhirnya membuat kita tidak berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bacaan kita hari ini dari surat Petrus 2 Petrus 5 ayat 8 sampai 11 ingin meneguhkan kita untuk justru melihat dinamika penderitaan, tantangan yang kita hadapi di tengah dunia ini dengan kacamata yang sama sehingga kita mau berempati dan saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, Petrus meneguhkan kita bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa lawan kita, setiap kita, siapapun, tidak hanya Mbak Aban sebagai pendeta, tetapi seluruh kita umat Tuhan di muka bumi ini, lawan kita yang sama adalah si iblis yang dikatakan di sana berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi lawan kita yang sama adalah iblis. Sehingga nggak ada yang istilahnya Bu Erina lawannya beda dengan Mbak Aban. Justru karena kita punya lawan yang sama, kita harus saling meneguhkan, saling pegangan tangan untuk mampu menghadapi tantangan-tantangan dari si iblis yang kadang-kadang ketika kita menderita, kita mudah jatuh
ke dalam aumannya sehingga kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang dia beriman, mau agama apapun, tetapi dia masih buatlah mencuri, korupsi, membunuh, dan banyak hal tindakan-tindakan kriminal lain, itu karena kita tidak waspada dengan si iblis yang memang ingin mengajak kita jatuh ke dalam cengkramannya, gitu ya. Lalu yang menarik lagi, Petrus meneguhkan kita bahwa kita harus punya iman yang teguh. Seluruh saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sehingga kata kunci lawanlah dia dengan iman yang teguh ini, ingin meneguhkan kita agar ayo kita bersama-sama saling berpegangan tangan, saling mendoakan, saling meneguhkan, sehingga sungguh-sungguh di tengah penderitaan yang kita alami bersama-sama di dunia ini, kita beroleh terus kekuatan dari Allah. Di ayat 10-11, Petrus mengatakan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kita menderita seketika lamanya. Karena dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi jemaat yang terkasih, kembali kacamata mindset kita ketika sedang menderita, kita diteguhkan bahwa kita tidak sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diteguhkan untuk melihat bahwa ketika kita menderita, lawan kita bukan penderitaan kita, bahkan bukan sesama kita yang membuat kita menderita, tetapi lawan kita yang utama adalah iblis. Sehingga kita harus mempunyai iman yang teguh. Ini yang ketiga. Kita harus punya iman yang teguh bahwa di tengah penderitaan sekalipun, kita harus kokoh, kita harus kuat, kita harus tetap berpengharapan, tetap mengasihi, karena di sanalah kita mampu merayakan kebaikan cinta kasih Tuhan ketika mampu melewati penderitaan yang kita hadapi di dunia ini. Untuk itu, saya dan jemaat terkasih, dengan segala penderitaan yang kita miliki, mari kita bergandengan tangan dengan iman, dengan doa, dengan saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Karena dengan kita bersatu, si iblis semakin tidak mampu untuk mencabik-cabik kita. Tetapi kalau kita tidak bersatu, kita justru mengandalkan diri kita, nah kita akan jatuh kepada berbagai-bagai dosa yang justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan, semakin lemah dan semakin terpuruk dalam keberadaan yang kita miliki. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, seperti kata firman hari ini, pegang teguh iman pengharapan kita. Di sanalah kita akan beroleh kekuatan, perlengkapan dari Allah, dan kita mampu melewatinya dengan cinta kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman ini yang meneguhkan kami untuk terus berjalan dalam terang kasih Tuhan, beriman pada Tuhan, sekaligus mengingatkan kami bahwa ketika kami menderita, kami tahu bahwa teman-teman seperjuangan yang hidup di dunia ini semua mengalami penderitaannya, dan kami mau menghadapinya bersama-sama dengan saling menguatkan, meneguhkan, berempati, saling mendoakan, saling menopang, sehingga sungguh-sungguh Tuhan lawan kami, yaitu si iblis, dia justru semakin melihat kuasa Tuhan yang luar biasa lewat iman, pengharapan, dan kasih kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.